Seorang perempuan berbaju ungu melesat cepat di angkasa, berdiri di atas pedang sepanjang 1 meter. Wajahnya pucat dan nafasnya tidak stabil. Di belakangnya, 3 perempuan berjubah warna-warni mengejar tanpa ampun. Salah satu dari mereka mencibir dingin, menuduh wanita berbaju ungu itu sebagai pengkhianat sekte air surgawi yang telah mencuri harta suci milik ketua sekte junior. Ia menegaskan bahwa meskipun wilayah ini berada di bawah pengaruh planet Tianyun, planet 5 elemen, planet kultivasi tingkat 7, bukan tempat di mana sang buronan bisa melarikan diri. Wanita berbaju ungu menggertakkan giginya. Racun gu di dalam tubuhnya telah aktif sejak lama dan selama ini ia menekannya dengan paksa. Seandainya tidak ada pengkhianatan dari adiknya sendiri, ia seharusnya sudah berhasil meloloskan diri. Kini, tubuhnya ibarat pelita kehabisan minyak. Ia batuk darah, pedang di bawah kakinya bergoyang, dan kesadarannya hampir runtuh. Dengan senyum getir, ia mengarahkan pedangnya langsung menuju sebuah planet berwarna merah darah. Sebuah pilihan putus asa. Ketiga pengejarnya mempercepat laju mereka, yakin bahwa mangsa sudah berada di ambang kehancuran. Begitu memasuki atmosfer planet merah darah itu, wanita berbaju ungu melihat sebuah pavilion merah berdiri di permukaannya. Dari pavilion tersebut keluar seorang pria berjubah merah, berambut dan beralis merah. Meskipun tidak memancarkan sedikit pun energi spiritual, kehadirannya menekan ruang di sekitarnya dengan aura keagungan yang mengerikan. Dengan suara tenang namun dingin, pria itu berkata, "Enyahlah." Ketiga wanita pengajar terkejut. Salah satu dari mereka buru-buru menjelaskan bahwa mereka hanya sedang menangkap pengkhianat sekte air surgawi dan meminta pria itu tidak ikut campur. Namun, kilatan dingin muncul di mata pria berjubah merah. Ia melambaikan lengan bajunya, dan dengan satu gerakan sederhana, angin besar menyapu ketiga wanita itu keluar dari planet tersebut. Pria itu kemudian menatap wanita berbaju ungu dan bertanya namanya. Dengan kewaspadaan bercampur keterkejutan, ia memperkenalkan diri sebagai Zixin, seorang kultivator dari planet kultivasi peringkat 6, Suzaku. Nama planet Suzaku membawa cerita lain. Di planet Suzaku, negara Chu dan sekte awan langit telah berubah drastis. Berkat Suzaku saat ini, Zhou Wutai, negara Chu naik menjadi negara kultivasi peringkat 4. Walaupun peringkatnya tidak tertinggi, pengaruhnya sangat luas. Bahkan negara kultivasi peringkat 5 pun bersikap hormat ketika berada di wilayah Chu. Semua ini berakar pada satu legenda, Wang Lin. Di bekas lokasi sekte awan langit, berdiri sebuah patung raksasa yang terbuat dari batu roh berkualitas tinggi. Patung itu menggambarkan seorang pria berpakaian hitam dengan ekspresi merenung dan segel di tangan kanannya. Dari patung itu terpancar aura keagungan yang menekan jiwa siapapun yang mendekat. Tempat ini bukan sekedar sekte, melainkan tanah suci bagi Chu dan simbol legenda planet Suzaku. Suatu hari, seorang lelaki tua dan seorang remaja menaiki tangga menuju patung itu. Sang pemuda penuh rasa ingin tahu dan bertanya tentang patung tersebut. Sang lelaki tua lalu menjelaskan bahwa patung inilah alasan sekte awan langit menjadi penguasa Chu dan dihormati semua sekte lain. Ia menceritakan kisah Wang Lin, bagaimana ia menciptakan kekacauan di Laut Setan, membantai keluarga Zhao dan Teng, mengguncang negeri hingga menjadi kuburan, melukai makhluk surgawi, melawan para ahli besar, memperoleh kristal Suzaku dan bahkan menolak gelar Suzaku, memberikannya kepada Zhou Wutai. Sejak saat itu, tanah suci planet Suzaku bukan lagi Gunung Suzaku, melainkan sekte awan langit. Mendengar kisah itu, darah pemuda tersebut bergejolak. Ia ingin menjadi seperti Wang Lin suatu hari nanti. Tiba-tiba, auman harimau mengguncang gunung. Seekor harimau besar bergaris hitam melompat ke atas, membawa segadis muda berpakaian putih. Gadis itu adalah Zoru, berusia sekitar 20 tahun, berwajah lembut dan bermata cerdas. Harimau itu, putih kecil, mendarat di samping patung Wang Lin, memandangnya dengan ekspresi jijik sambil menggerutu dalam hati, meskipun tetap patuh. Zoru dengan lembut berbicara pada patung itu, memberitahu bahwa ia telah mencapai tahap pembentukan inti dan berjanji akan mencapai tahap jiwa nabu lahir agar bisa menerima tas peninggalan Wang Lin. Dari dalam sekte, seorang pria tua berjubah dao muncul, Tieyan. Ia membungkuk hormat pada patung Wang Lin sebelum menasihati Zoru agar tidak memaksakan diri melawan alur dao. Namun Zoru membalas dengan lembut, menyebut bahwa Wang Lin sendiri pernah menantang arus untuk mencapai jalannya. Tieyan terdiam. Ia teringat tatapan tenang Wang Lin sebelum pergi dan rasa hormatnya semakin dalam. Tas peninggalan itu tak pernah tersentuhnya.
Zouru kemudian menjelaskan bahwa Zhou Wutai menyarankan ia untuk berkultivasi di Gunung Suzaku dan ia datang untuk berpamitan. Tieyan memahami betapa istimewanya posisi Zouru. Ia adalah putri kecil planet Suzaku, dilindungi oleh para ahli, harta penyelamat, bahkan klan-klan besar. Akhirnya Tieyan mengizinkannya pergi dan berjanji akan menyerahkan peninggalan Wang Lin jika Zouru benar-benar mencapai tahap jiwa nabu lahir. Zouru tersenyum, menatap patung Wang Lin sekali lagi, lalu menepuk kepala putih kecil. Harimau itu meraung dan melesat ke langit menuju Gunung Suzaku. Sambil terbang, putih kecil bergumam dalam hati. Entah ia mengikuti Zouru karena kesetiaan, atau karena kekuatan Wang Lin yang melindungi dia selama ini, atau karena bayangan harimau betina cantik di planet lain. Legenda Wang Lin terus hidup, mempengaruhi dunia, bahkan setelah ia pergi entah kemana. Danau Naga adalah salah satu wilayah terpenting di negeri iblis langit. Sepanjang tahun, danau ini dijaga ketat oleh prajurit-prajurit iblis, serta para ahli tersembunyi dari ibu kota yang memilih berkultivasi di sana. Mereka hampir tidak pernah muncul ke permukaan, kecuali jika terjadi ancaman yang langsung menyasar Danau Naga itu sendiri. Berkat energi spiritual iblis yang luar biasa kuat, bahkan pembalasan ilahi besar 10 tahun lalu tidak mampu meninggalkan kerusakan sedikit pun di tempat ini. Air Danau Naga sendiri dipenuhi energi spiritual iblis yang kental. Di dasar danau tersembunyi sebuah dunia lain, terhalang oleh penghalang energi iblis yang melindungi sebuah gua bawah tanah. Di dalam gua itulah berdiri sebuah patung hitam pekat yang menyerupai iblis kuno. Dari mata patung tersebut, cahaya iblis terus memancar. Di bawah patung itu terdapat sebuah kolam kecil berisi cairan lengket yang tidak biasa. Di sanalah Wang Lin duduk bersila dalam posisi lotus, masih mengenakan zirah hitamnya dengan mata tertutup. Di hadapannya duduk seorang pria besar, sosok yang sangat mirip Ling Tianho yang tubuhnya terbungkus kristal ungu. Perlahan erosi pada tubuh pria itu sedang dipulihkan. Untayan cahaya iblis mengalir keluar dari patung dan masuk ke tubuh Wang Lin. Setiap kali cahaya itu masuk, tubuh Wang Lin bergetar hebat. Di dalam jiwa asalnya, iblis yang tersebar sedang ditekan dengan bantuan kekuatan iblis kuno. Meski iblis tersebut berada dalam keadaan koma, tujuan Wang Lin bukan sekedar menekannya. Ia berniat melahap iblis itu sepenuhnya untuk meningkatkan kultivasinya sendiri. Namun, iblis yang tersebar itu terlalu besar dan kuat. Selama berbulan-bulan, Wang Lin hanya mampu melahapnya sedikit demi sedikit tanpa keberhasilan penuh. Sebagai gantinya, ia menciptakan dan menanamkan batasan demi batasan pada jiwa iblis tersebut. Dengan bantuan iblis kuno, Wang Lin juga mulai mengukir jejak kendali pada iblis itu, meski jejak tersebut masih sangat lemah. Ia sadar bahwa hanya dengan waktu panjang dan ketekunan, ia bisa benar-benar menguasai iblis itu. Pada suatu hari, Wang Lin membuka matanya. Kilatan cahaya jahat melintas di pandangannya. Ia menyadari bahwa dengan tingkat kultivasi saat ini, melahap iblis itu sepenuhnya masih mustahil. Namun muncul sebuah rencana yang lebih berani, yaitu menjadikan iblis tersebar itu sebagai jiwa asal kedua. Jiwa asal kedua adalah teknik luar biasa yang hanya bisa digunakan oleh kultivator tahap ascendant, dan bahkan di antara mereka sangat sedikit yang berani mencobanya. Kegagalan akan berakibat serangan balik yang mematikan, dan prosesnya sendiri melemahkan kultivator secara drastis. Meski begitu, Wang Lin yakin sepenuhnya, iblis tersebar dari iblis kuno adalah embrio paling sempurna untuk tujuan ini. Dengan keyakinan mutlak, ia percaya dirinya bisa berhasil. Ia berdiri dari kolam, zirah hitamnya memancarkan aura iblis yang pekat, membuatnya tampak seperti jenderal iblis sejati. Wang Lin menyadari betapa kuatnya zirah itu, meski ia belum mampu menggunakannya sepenuhnya. Namun ia yakin setelah memiliki jiwa asal kedua, kekuatan zirah tersebut akan terbuka penuh. Wang Lin kemudian mengeluarkan sebuah gelang hitam dan memakainya. Saat itu, suara iblis kuno terdengar dari patung menanyakan apakah ia akan pergi. Wang Lin dengan hormat menangkupkan tangan, mengucapkan terima kasih atas 3 kali bantuan besar yang telah ia terima, dan menyatakan niatnya untuk memenuhi perjanjian mereka. Namun sebelum itu, ia masih perlu menyelesaikan beberapa urusan dan meminta bantuan tambahan. Ia mengeluarkan sebuah pagoda, hadiah dari Zoe, dan menyatakan keinginannya mencari roh pedang. Iblis kuno menjelaskan bahwa roh pedang itu tidak berada di negeri iblis langit, dan pencarian jarak jauh mustahil dilakukan dengan kekuatannya saat ini. Namun jika Wang Lin bisa membantu mengambilkan satu iblis kuno lain, kekuatan pencarian itu bisa diwujudkan. Sebagai imbalannya, Wang Lin meminta pria besar yang terbungkus kristal ungu itu. Setelah pertimbangan panjang, iblis kuno menyetujui dengan syarat Wang Lin harus mendapatkan iblis kuno lain dalam waktu 100 tahun.
Wang Lin juga mengajukan permintaan untuk masuki warisan iblis kuno, namun hal itu ditangguhkan sampai ia menepati janjinya. Sebagai dukungan, iblis kuno menetapkan Wang Lin sebagai utusannya, memberi status di atas kaisar iblis, dan bahkan memulai perang antara negeri iblis langit dan negeri iblis api untuk membantunya. Wang Lin pun meninggalkan Danau Naga, membawa pria dalam kristal itu. Ia muncul ribuan kilometer dari kota setan langit, menyimpan kristal tersebut dan menyadari bahwa pria itu kemungkinan besar terkait erat dengan pendekar pedang Ling Tianho, sumber nilai besar di masa depan. Target selanjutnya adalah lokasi kematian Zishu. Wang Lin tidak mau menyerahkan begitu saja sisa energi pedang Ling Tianho yang sangat berharga. Setelah beberapa kali menggunakan teleportasi agung, ia tiba di negeri iblis api, tepat di hutan tempat Zishu tewas. Hutan itu telah membusuk dan mati, namun jasad Zishu masih utuh. Cahaya keemasan samar memancar dari tubuhnya, membunuh setiap hewan atau burung yang mendekat. Tak lama kemudian, seorang pria paruh badan berjubah biru tiba, Tong Yun dari Sekte Heiyun. Dengan metode kultivasi yang mengendalikan binatang, akhirnya ia menemukan jasad Zishu dan yakin bahwa tubuh itu menyimpan harta besar. Ia mencoba mengirimkan kembang hitam, namun semua hancur. Bukannya takut, Tong Yun justru semakin bersemangat. Namun sebelum bertindak lebih jauh, sebuah dengungan dingin terdengar dari belakangnya. Ia berbalik dan menyerang dengan awan serangga, namun semua mati seketika. Di hadapannya terdiri Wang Lin, mengenakan zirah hitam dan diselimuti aura iblis yang menyesakkan. Dengan gugup, Tong Yun mengaku bahwa Zishu adalah adik seperguruannya dan ia hanya ingin mengambil jenazah tersebut. Ia berpura-pura sedih, mengklaim bahwa ia baru menemukan tubuh itu berkat alat pelacak sekte. Namun Wang Lin berdiri tenang, tatapannya dingin dan tajam. Jelas bahwa pertemuan ini belum berakhir dan konflik atas warisan energi pedang Ling Tianho baru saja dimulai. Tong Yun bereaksi sangat cepat ketika berhadapan dengan Wang Lin. Raut wajahnya penuh kesedihan, ucapannya singkat namun tersusun rapi, seolah tak ada celah dalam ceritanya. Kebohongannya begitu halus hingga orang biasa hampir pasti akan tertipu. Namun Wang Lin bukan orang biasa. Ia hanya menatap Tong Yun dengan dingin, lalu mengalihkan pandangan dan melangkah maju tanpa berkata apapun. Melihat itu, Tong Yun mundur perlahan. Di dalam hatinya, ia menimbang-nimbang situasi dengan cemas. Baju zirah Wang Lin tampak mengerikan, dan kultivasinya sama sekali tak bisa dirasakan. Ia tak tahu apakah orang di depannya adalah kultivator kuat atau makhluk asli tanah roh iblis. Namun Tong Yun yakin akan satu hal. Siapapun yang masuk ke dalam jarak 100 kaki dari mayat Zishu pasti akan mati oleh cahaya emas dari harta karun yang tersembunyi di sana. Dengan pikiran licik, ia memutuskan untuk tidak menghalangi Wang Lin dan membiarkannya mati. Lalu ia sendiri akan mengambil harta karun, bahkan mungkin baju zirah Wang Lin juga. Di luar, ia pura-pura marah, tetapi sama sekali tak berani bertindak. Wang Lin terus maju hingga berada sekitar 30 meter dari mayat Zishu. Saat itu juga, cahaya keemasan memancar hebat dari tubuh Zishu dan menyerangnya seperti ribuan jarum emas. Tong Yun sempat menunjukkan ekspresi puas dan bangga, yakin rencananya berhasil. Namun kepuasan itu seketika lenyap. Wang Lin, yang tatapannya dingin tersembunyi di balik helm, hanya melambaikan tangan. Cahaya emas itu pun langsung menghilang. Berbekal pengalaman sebelumnya dalam menyerap energi pedang Ling Tianhao, Wang Lin melangkah santai dan berdiri tepat di sisi Zishu. Pemandangan itu benar-benar mengguncang Tong Yun. Dari jarak 100 kaki, ia merasakan firasat buruk dan langsung berbalik untuk melarikan diri. Namun sebuah dengusan dingin terdengar di telinganya. Tubuhnya gemetar dan kakinya berhenti. Ia sadar, jika ia memaksa lari, kematian pasti menantinya. Tanpa menoleh, Wang Lin berjongkok di samping mayat dan berkata datar, "Kau tidak ingin mayat adik magangmu?" Wajah Tong Yun berkedut hebat. Ketakutan menguasai dirinya dan ia segera melontarkan serangkaian kebohongan yang bahkan terdengar menjijikan. Ia mengaku ikhlas jika Wang Lin menginginkan mayat itu, bahkan berkata bahwa adik magangnya akan rela mati demi kehendak seorang senior. Semua itu hanyalah upaya putus asa untuk menyelamatkan nyawanya. Wang Lin tak menanggapi, ia hanya menatap dahi Zishu, tempat cahaya emas samar memancar. Dengan gerakan tegas, ia memenggal kepala Zishu, lalu menyemburkan api asal yang tak berwarna. Api itu melilit kepala Zishu dan mulai memurnikannya.
Menyaksikan hal ini, hati Tong Yun kembali bergetar. Ia yakin Wang Lin adalah kultivator kejam yang mengolah jalur iblis, seseorang yang bahkan tidak membiarkan orang mati beristirahat dengan tenang. Ketakutan terdalamnya adalah dibunuh demi membungkam saksi. Api asal semakin kuat hingga kepala Zishu lenyap sepenuhnya, menyisakan segumpal cahaya emas murni. Wang Lin menarik nafas dalam, meraih cahaya itu lalu menelannya. Setelah itu, ia menendang tubuh Zishu ke arah Tong Yun dan berkata agar ia menguburkan jenazah adik magangnya dengan layak. Tong Yun pucat pasih. Dengan gemetar, ia menangkap tubuh tanpa kepala itu, berulang kali mengucap terima kasih, lalu segera pergi. Setelah menjauh puluhan kilometer, barulah ia berani bernafas lega. Seluruh tubuhnya basah dengan keringat dingin. Namun rasa lega itu segera berubah menjadi kebencian. Ia menatap mayat di tangannya dengan jijik, lalu menghancurkannya sepenuhnya menggunakan awan hitam menghapus semua jejaknya. Dalam hatinya, ia memaki Zishu yang hampir menyeretnya ke kematian, sambil merasa beruntung karena Wang Lin mempercayai kebohongan bahwa mereka bersaudara seperguruan. Sementara itu, Wang Lin mengubur dirinya di bawah tanah dan duduk bersila untuk memurnikan energi pedang Ling Tianhao yang baru ia telan. Energi ini tidak bisa langsung digunakan. Tanpa pemurnian, kekuatannya tak akan pernah menjadi miliknya sepenuhnya. Saat berkultivasi, indera ketuhanannya menemukan energi pedang lain di dekat sana. Energi itu meronta, berubah menjadi tikus besar, namun langsung ditundukkan oleh kekuatan ascendant Wang Lin. Wujud aslinya pun terungkap, yaitu pedang Zishu. Wang Lin tersenyum. Ia sempat menyesal karena dulu membuang pedang ini ketika membunuh Zishu, namun kini ia mendapatkannya kembali. Setelah menanamkan indera ilahinya, ia menyimpan pedang itu dan merenungkan ambisinya. Suatu hari ia ingin menghabisi seluruh 12 murid pedang suci Ling Tianhao dan mengumpulkan semua energi pedang mereka. Selama 1 bulan penuh, Wang Lin bersembunyi di bawah tanah hingga akhirnya berhasil memurnikan energi pedang Zishu sepenuhnya. Kali ini, energi itu benar-benar menjadi miliknya. Ia bisa memanggil dan menariknya sesuka hati, membaginya menjadi 10 bagian atau menggabungkannya kembali menjadi satu serangan dahsyat. Fleksibilitas ini jauh melampaui para murid pedang suci lainnya, yang hanya bisa menggunakan energi pedang sebagai alat sekali pakai. Semua ini dimungkinkan karena tingkat kultivasi Wang Lin yang telah mencapai tahap awal ascendant, serta karena energi pedang itu sendiri telah lama kehilangan pemiliknya. Pemurnian ini juga menyingkap beda besar antara dua jalan Dao. Ling Tianhao dengan Dao tiraninya melindungi murid-muridnya secara ekstrim, memberi mereka kekuatan besar namun membatasi pertumbuhan sejati. Sebaliknya, Sang Maha Melihat membiarkan murid-muridnya menghadapi hidup dan mati sesuai kehendak langit, sehingga sektenya melahirkan banyak ahli sejati. Saat Wang Lin masih berkultivasi, sebuah peristiwa besar mengguncangkan negeri roh iblis. Negeri setan Tangau menyatakan perang secara resmi terhadap negeri setan api, mengerahkan puluhan juta pasukan di bawah pimpinan langsung Kaisar Iblis. Perang besar semacam ini sangat jarang terjadi dan mengguncangkan keseimbangan 9 negara. Namun bagi para kultivator, ini adalah kesempatan emas untuk meraih pahala besar. Hari Wang Lin keluar dari bawah tanah bertepatan dengan hari invasi dimulai. Aura pembunuhan yang luar biasa menyelimuti dunia, membuat langit menggelap dan hujan turun. Wang Lin menatap langit dengan waspada. Ia sadar bahwa kekacauan besar sedang berlangsung, dan ia harus melangkah dengan hati-hati. Namun baginya tujuan utama tetap jelas, membunuh sisa murid pedang suci, mengumpulkan energi pedang mereka, memurnikan energi pembantaian, dan memperkuat pijakannya di tanah roh iblis. Dengan tekad itu, Wang Lin melangkah pergi, sambil terus memikirkan keanehan seputar Mo Fei dan misteri yang tampaknya masih tersembunyi di balik semua peristiwa ini.